Jimat surgawi juga telah ditingkatkan. King Sui sangat senang dengan jimat langit yang menurun ini. Setelah dia selesai menggambar satu, dia menamparnya ke tubuhnya tanpa menunggu lebih lama lagi. Dia senang mengetahui bahwa jimat itu bisa menurunkan kekuatan lawannya dengan tambahan 5%. Karena level Realm of Drawing, jimat surgawi King Sui yang sebelumnya di kelas 4 sekarang telah naik ke kelas 5. Melihat bahwa dia telah mempelajari beberapa jenis jimat surgawi, dia memutuskan untuk mempelajari satu sama lain lagi. King Sui akhirnya bisa menggambar jimat surgawi yang selalu ingin dia gambar, yaitu jimat racun. Dia telah mengincar jenis talisman surga ini untuk waktu yang lama. Dia telah mencoba menggambarnya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia berhenti setelah gagal setiap saat. Kali ini, dia merasa bahwa dia akan bisa menggambarnya. Nama asli Poison Talisman ini adalah Heart Toxin Talisman. Seperti namanya, Heart Toxin Talisman bisa meracuni jantung target, tapi sebenarnya tidak fatal. Sebaliknya, jenis racun ini terutama membingungkan hati dan pikiran target. Itu akan menurunkan niat membunuh target dan membuatnya merasa gelisah, sehingga kehilangan keinginan untuk terus bertarung. The Heart Toxin Talisman tidak beracun, tapi itu adalah jenis serangan terhadap pikiran. Seseorang dengan kemampuan mental yang lebih rendah bisa langsung menjadi gila. Hal yang kuat tentang Heart Toxin Talisman adalah bahwa efeknya kumulatif. Hanya satu jimat tidak akan memiliki efek yang terlalu besar, tetapi efeknya bertahan selama 2 jam dan dapat dikumpulkan. Ada sekitar 7 menit waktu tunggu antara setiap penggunaan jimat. Efek kumulatif yang dapat segera menyerang jantung lawan ini adalah apa yang diinginkan King Sui. Karena King Sui memiliki energi roh yang kuat, jimat racun hati ini pasti akan memainkan peran penting melawan lawan yang kuat di masa depan. Dia menatap jimat racun hati di kitab racun dan dengan sungguh-sungguh mempelajari diagram yang tergambar di atasnya. Darahnya berpacu setiap kali dia melihatnya. Itu karena ada gambar wanita cantik. Wanita di Heart Toxin Talisman itu mengenakan gaun tipis dari kain kasa hitam. Tangannya, lehernya yang halus, dan wajah yang terbuka terlihat bening dan seperti giok. Selain wajahnya yang sangat cantik, wanita dalam lukisan itu juga memiliki sepasang mata yang indah dan seperti oniks yang bisa membuat pria gila. Hidungnya yang lurus dan halus sangat anggun dan dia memiliki sepasang bibir tipis berwarna merah muda. Ekspresi wajahnya sedikit malu-malu, tapi juga memiliki jejak undangan yang halus. Godaannya yang enggan namun telanjang mematikan dan dapat menantang batasan pria manapun. Ini adalah wanita yang bisa membawa malapetaka ke kerajaan. Dia memiliki wajah yang sangat cantik yang memancarkan aura yang bisa memicu dorongan ledakan seseorang. Taktik terbaik Heart Toxin Talisman terletak pada pelanggaran psikologisnya. Efeknya berlipat ganda pada siapapun yang tidak memiliki hati seperti batu dan efeknya akan berlipat ganda pada orang yang bejat. Itu menciptakan halusinasi di otak lawan dan dampaknya secara langsung berhubungan dengan energi roh dan teknik menggambar orang yang menggambar jimat itu. Ini juga alasan King Sui memilih untuk menggambar jimat racun hati. Dia mengakui bahwa hatinya masih belum sepenuhnya seperti batu, meskipun dia tidak terlalu jauh dari level itu. Meski begitu, jimat racun hati ini masih berhasil membuatnya linglung dan pasti tidak banyak yang berhati batu. Laki-laki bejat bisa ditemukan di mana saja. Semakin kuat seseorang, semakin kesepian dan lebih terpengaruh oleh pesona wanita yang dia inginkan. Nafsu makan dan nafsu lainnya itu wajar saja. Sangat jarang menemukan seseorang yang benar-benar bisa hidup tanpa nafsu atau keinginan. Dia juga bertanya-tanya apakah jenis jimat surgawi ini akan memiliki efek pada wanita, atau bagaimana seseorang setelah terkena jimat surgawi ini. Setelah berpikir sejenak, King Sui memutuskan untuk menggambar satu sehingga dia bisa mencobanya sendiri. Dengan begitu, dia bisa menghilangkan semua keraguannya. Karena dia mempelajari jimat surgawi baru, tidak mungkin dia bisa langsung menggambar jimat kelas 5. Kemudian lagi, ranah menggambarnya sudah mencapai tingkat menggambar tulang.
Ini berarti bahwa jika dia bermain imbang lagi sekarang, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia menggambar seorang wanita, King Sui merasa bahwa wanita di jimat racun hati ini sama sekali tidak kalah dengan para wanita di lukisan kecantikan. Asal-muasal kitab racun tidak diketahui, tapi keterampilan menggambar di dalamnya sama dengan Art Maestro, menilai hanya dari wanita di Heart Toxin Talisman. Dia menenangkan dirinya dan menghembuskan napas sebelum dia mulai menggambar jimat racun hati. King Sui tercengang setelah dia mulai melukis kali ini. Mungkin itu karena dia selalu mendesah saat melihat lukisan kecantikan yang mengesankan sehingga lukisan indah itu menjadi sesuatu yang ilahi di hatinya. Dia juga belum pernah mencoba melukis sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia sebenarnya bisa melukis jimat dengan mudah. Tak hanya itu, ia pun mampu menirunya dengan sempurna. Yang membuat King Sui bahagia adalah dia benar-benar berhasil dalam upaya ketiganya. Dia tidak berharap dirinya bisa menggambar ini dengan baik. Ini pasti hasil dari tingkat menggambar tulang. Dia telah lama mempelajari teknik ini dari tingkat pengantar sampai ke tingkat saat ini. Dalam seni lukis, hal ini dapat dianggap mencapai puncak menggambar, karena tingkat jiwa gambar yang lebih tinggi hanyalah sebuah legenda. Dia berhasil. King Sui dengan senang hati meletakkan kuas kaligrafi emasnya dan merasa sedikit enggan untuk menggunakan jimat racun hati yang dia pegang. Setelah mengamatinya sejenak lagi, dia mengulurkan tangannya dan mengaktifkan energi ilahi sebelum menampar jimat itu ke dadanya. Dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Meskipun segala sesuatu di depan matanya masih sangat jelas, seseorang telah muncul di benaknya. Itu adalah seorang wanita dan King Sui terkejut mengenalinya sebagai penatua Yun dari klan Feng. Mata indah di wajah yang bisa dianggap luar biasa cantik itu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Dia memiliki sosok ramping tapi indah yang memancarkan sikap anggun. King Sui, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Kata suara yang terdengar seolah-olah telah melalui perubahan kehidupan namun tetap sangat elegan. King Sui tercengang sejenak sebelum mengingat bahwa ini adalah halusinasi. Tapi dia merasa sedikit tidak nyaman saat teringat pada wanita ini. Keadaan pikirannya telah dipengaruhi sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia berada dalam pertempuran, bahkan pengaruh sekecil itu mungkin bisa berakibat fatal. Ini adalah efek dari Heart Toxin Talisman, itu secara psikologis menyerang seseorang, dan mengejutkan lawan dengan menyebabkan dia melihat beberapa adegan yang meresahkan dan mengejutkan. King Sui terus menggambar jimat itu. The Heart Toxin Talisman dibentuk di tangan King Sui hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak berhenti dan memutuskan untuk terus menggambar. Dia hanya berhenti setelah dia merasa lelah. Setelah beristirahat sejenak, dia mengeluarkan jimat racun hati lainnya. Efek benda ini bisa diakumulasikan dan bisa digunakan 2 kali pada target dalam waktu 15 menit. Kali ini King Sui melihat seorang wanita sekali lagi. Dia secara tidak sadar merasa sangat tidak nyaman. Terlepas dari segalanya, dia sekali lagi gelisah. Mungkin itu karena dia tidak sedang menghadapi musuh yang sebenarnya sehingga alam bawah sadarnya sedikit lemah. King Hanye, wanita yang memiliki tubuh 9 yin. Wanita paling cantik dari kota Gerbang Selatan. King Sui tidak melanjutkan eksperimennya. Ada 7 kerusakan dalam hidup, kerusakan makanan, kerusakan kecemasan, kerusakan minuman, kerusakan seksual, kerusakan kelaparan, kerusakan perpajakan serta kerusakan jaringan saluran dan konstruksi pertahanan. Apa yang dirasakan King Sui saat ini adalah kerusakan kecemasan. Dia tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya dia cemaskan. Mungkin dia merasa seperti dia berhutang sesuatu padanya. Baginya, kerusakan kecemasan adalah kerusakan yang paling sulit disembuhkan di antara 7 kerusakan karena dia tahu cara menyembuhkan 6 kerusakan lainnya. 7 kerusakan masih baik-baik saja, tetapi King Sui merasa bahwa jimat ini telah melebihi 7 kerusakan, mencapai tingkat 7 penderitaan. 7 bentuk penderitaan adalah kelahiran, penuaan, penyakit, kematian,
penderitaan karena harus bertemu dengan musuh yang dibenci, penderitaan karena harus berpisah dari orang yang dicintai, dan penderitaan karena tidak dapat memperoleh apa yang diinginkan. 7 penderitaan dalam hidup adalah yang paling kejam. King Sui memiliki firasat bahwa heart toxin talisman pasti akan membuat target merasakan 7 penderitaan di masa depan. Sebelum King Sui menyadarinya, sudah waktunya untuk keluar dari alam Valet Jade Immortal. Tapi dia sangat bahagia. Dia mendapat panen besar dari kembali ke desa King. Dia senang selama ada peningkatan yang stabil. Dia tidak lagi terobsesi dengan terobosan, mengetahui bahwa beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Sudah lewat tengah malam ketika dia keluar. Dia menemukan dirinya di alam liar. Meskipun langit di atasnya dipenuhi bintang, di sekelilingnya gelap. Saat ini sudah musim semi, namun masih sedikit dingin, terutama pada malam hari. Meskipun para kultivator memiliki tubuh yang kuat, bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan. Mereka dapat menahan suhu tinggi atau rendah, tetapi mereka masih sensitif terhadap suhu ekstrim. Dia melihat ke langit, matahari akan segera terbit, jadi dia memutuskan untuk melupakan istirahat. Dia kemudian perlahan berjalan menuju tempat yang sedikit lebih jauh di depan. Segera, hari mulai menyingsing. Melihat bahwa masih ada waktu sebelum matahari terbit, King Sui mulai mempraktikkan bentuk bangau. The Soaring Crane Steps sudah pada tahap kesempurnaan yang hebat dan dia sudah lama menggabungkannya dengan teknik lain. Sekarang, apa yang sedang dilatih King Sui adalah 1000 bentuk bangau. Dia mengira bahwa teknik itu tidak memiliki banyak kekuatan yang merusak, tetapi untuk berpikir bahwa kehebatannya hanya ditunjukkan ketika itu berada pada tahap kesuksesan besar. Sebulan kemudian, semua orang dari King Clan kembali ke Istana Surgawi. Semuanya di sini seperti sebelumnya. King Sui tahu bahwa dia mungkin tidak akan tinggal lama di sini, paling lama setahun. Oleh karena itu, dia berencana memanfaatkan waktu ini dengan baik. Sangat hidup ketika mereka kembali ke Istana Surgawi dan dia juga bertemu dengan istri Fei Wuji. Dia adalah seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat melengkung, sepertinya berusia 30-an. Satu-satunya riasan yang dia pakai adalah lapisan tipis alisnya. Pesonanya yang dewasa dan bermartabat bukanlah sesuatu yang dimiliki wanita dari keluarga biasa. Setelah itu, King Sui kembali ke Istana Surgawi dan wanita itu kemudian diakui sebagai istri Fei Wuji. Jika King Sui tidak kembali, dia tidak akan dianggap sebagai istri Fei Wuji. Saat itulah King Sui tahu bahwa wanita itu adalah putri dari klan Luo Starmoon Hall, Luo Tong. Waktu berlalu dengan cepat dan sudah 1 minggu setelah mereka kembali. Baik King Ming dan King Yan berusia 9 bulan dan mulai berjalan dengan goyah. Kadang-kadang, mereka bisa mengucapkan kata-kata dan yang paling sering mereka ucapkan adalah pertarungan. Keduanya bahkan lebih ceria daripada King Zun dan King Yon, terutama ketika mereka sedang makan. Kedua anak itu akan mengambil sumpit dan mengaduk-aduk. King Zun dan King Yon tidak jauh lebih baik. Mereka berada pada usia di mana anak-anak adalah yang paling suka bermain. King Sui tidak berbicara dengan Huo Yun Liuli tentang gerbang iblis, dia juga tidak memberitahunya bahwa orang tuanya ada di sana. Namun, dengan tahun-tahun yang telah berlalu, tidak ada yang yakin apakah orang tuanya masih hidup dan sehat. Gerbang iblis benua tengah adalah salah satu kekuatan terkuat di benua tengah. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan punggung Raja Singa, itu bukanlah kekuatan yang King Sui mampu untuk pergi lagi saat ini. Benua tengah adalah tempat dengan campuran orang-orang baik dan jahat dan gerbang iblis hanya perlu mengandalkan titik ini untuk dapat melakukannya dengan baik di benua tengah. Di 9 benua, benua Green Cloud adalah yang terlemah, benua tengah adalah yang paling berkembang namun kacau, dengan batas daratan terbesar dan dengan demikian kekuatan gerbang iblis tidak terbantahkan. Dia memutuskan untuk menunggu lebih lama. Lagi pula, masalah Ye Jiange sudah menjadi masalah yang rumit dan menambahkan gerbang iblis tidak menarik baginya. Sekarang, yang paling penting baginya adalah meningkatkan tingkat kultivasinya.
Efek dari pil penguatan Meridian Ren tidak buruk, tapi sayang dia belum bisa memperbaikinya. Resep alkimia untuk pil penguatan Meridian akan keluar sekitar 3-5 hari lagi, tapi sayang sekali dia tidak memiliki ramuan obat untuk itu. Alasan mengapa King Sui memutuskan untuk pergi adalah pergi mencari tanaman obat. Benua ilahi kemenangan timur memiliki banyak ki spiritual dan sebanding dengan benua selatan. Selain itu, ada juga banyak orang yang menarik di benua ilahi kemenangan timur dengan ajaran sesat yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu dipenuhi dengan misteri dan merupakan tempat yang sangat ingin dikunjungi King Sui. Mungkin ada hal-hal yang dia butuhkan. Meskipun dia ingin pergi ke benua ilahi kemenangan timur, dia memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi dan melihat seberapa besar kemampuan King Clan meningkat. Pil obat yang dia kumpulkan selama ini juga cukup banyak. Pil penguatan dantian, memperkuat dantian sebesar 20%. Hanya satu yang bisa diambil seumur hidup. Selain dirinya, tidak ada orang dari King Clan atau orang-orang di sekitarnya yang pernah mengambilnya sebelumnya. Acupoint Clearing Pellet, membersihkan 3 titik akupuntur yaitu Ziyin, Kunlun dan Senmai. Hanya satu yang bisa diambil seumur hidup. Pil vitalitas harimau, masing-masing meningkatkan kekuatan sebanyak 1000 jin, hanya 10 yang dapat diambil dalam setahun. Ini adalah sesuatu yang mereka konsumsi secara teratur. Constitution Nurturing Pill, memperkuat fondasi. Semua orang di King Clan telah mengkonsumsinya. Pil binatang, selain penyu ular roh yang telah dijinakkan King Sui, semua binatang iblis dan tunggangan lainnya di King Clan telah mengambilnya. Demon Beast Advancing Pill memiliki peluang 10% untuk meningkatkan level monster iblis saat ini. Itu hanya terbatas pada peningkatan level iblis dalam ranah bela diri yang sama. Selain beberapa binatang iblis King Sui, yang lain belum pernah mengambilnya sebelumnya. Masih ada Small Revitalizing Pellet, Great Revitalizing Pellet, Windwater Primordial Pellet, Beauty Pellet, Everlasting Pellet, semua ini untuk meningkatkan kemampuan. Ada juga Five Dragon Pellet, Pure Jade Pellet, Vital Essence Pill, Gale Pellet, Spirit Concentrating Pill, dan banyak lainnya. Kebanyakan orang tidak meminum pil obat yang terdaftar, kecuali Small Revitalizing Pellet. Dichen dan yang lainnya telah mengambil Great Revitalizing Pellet dan Beauty Pellet, jadi sekarang, King Bei, King Yu, Wenren Wu Suang dan yang lainnya masih bisa meningkatkan kemampuannya. King Sui kurang lebih telah menyisihkan beberapa pil obat ini. Untuk beberapa dari mereka, hanya 1 atau 2 yang bisa diambil. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memiliki banyak stok, itu sudah cukup. Masih ada pil takdir, yang terutama disempurnakan dari buah misterius. Dengan hanya 1 buah misterius dan beberapa ramuan obat lainnya, banyak pil dapat dibuat. Pengaruh pil takdir, penggarap yang berada di bawah orang suci bela diri dapat meningkatkan kekuatan mereka oleh 1 hingga 3 negara dan pembudidaya yang berada di atas tingkat Saint bela diri dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka hingga 100 hingga 500 negara atau lebih, tergantung pada bakat individu. Prasyarat, setidaknya harus seorang kultivator Xiantian. Setiap kali dia melihat efek ini, dia merasa senang. Itu terlalu kuat dan terlalu menantang surga. Namun, batasannya juga sangat kuat. Setiap orang hanya bisa meminum 1 pil takdir sepanjang hidup mereka dan orang tersebut setidaknya harus menjadi pembudidaya Xiantian. Hal lain adalah bahwa pil takdir pasti akan berpengaruh, tidak seperti buah misterius. Buah misterius memberi seseorang peluang 1% untuk menerima peluang besar, tetapi tingkat keberhasilannya benar-benar tidak signifikan. Alasan dia memperbaiki buah misterius sebelumnya adalah karena dia takut dia akan gagal dengan itu. Benar-benar butuh waktu terlalu lama untuk buah misterius tumbuh. Buah misterius memberi pengguna 1% peluang untuk menerima peluang besar, yang berpotensi meningkatkan serangan atau pertahanan pengguna dengan beberapa kali lipat. Atau bisa juga terobosan dalam hal spiritual atau potensi seseorang atau bahkan teknik bela diri. Bahkan bisa menembus belenggu spiritual seseorang. Jika dia mencoba menggunakan kesempatan 1% itu,
akan lebih baik melakukannya ketika seseorang lebih kuat. Jika efek dari mengambil buah misterius terlalu rendah karena orang itu terlalu lemah, itu tidak akan sama berharganya dengan memperbaiki Fate Pill. King Sui telah mencoba persentase rendah itu dan berhasil. Orang lain mungkin cenderung tidak akan mencobanya. Bagaimanapun, hanya ada satu buah misterius dan tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Pil takdir lebih berharga bagi mereka yang berada di sekitar level Martial Saint. Pembudidaya Xiantian akan dapat naik ke puncak Martial Kings, menghemat banyak waktu mereka. Pembudidaya tingkat Martial Saint akan dapat memiliki peningkatan kekuatan senilai 100 hingga 500 negara, tergantung pada potensi seseorang. Setiap orang hanya bisa mengambil satu dalam seumur hidup, tapi tidak banyak alkemis yang bisa menyaring buah misterius menjadi pil takdir. Selain itu, buah misterius juga merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bahkan King Sui hanya memilikinya. Namun, dia memiliki dua pil takdir yang tidak diminumnya selama ini. Mereka tertinggal dari waktu sebelumnya. Terakhir kali dia memperbaiki buah misterius, dia telah menerima 3 pil takdir. King Sui ingin mengambil satu buah misterius secara langsung, bertaruh pada keberuntungannya. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menerobos ke lapisan surgawi ke-7. Tidak ada batasan untuk buah misterius, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Hanya memikirkannya saja membuat King Sui gelisah. Bagaimanapun, setiap orang hanya akan bisa minum satu pil takdir seumur hidup. Adapun 2 pil takdir lainnya, King Sui ingin memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dia memutuskan untuk memberikan satu kepada Luan Luan. Dengan bakatnya, seharusnya tidak ada masalah untuk meningkatkan kekuatannya di 500 negara. Adapun yang lainnya, setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Huoyun Liuli. Dia berharap, bersama dengan 5 elemen buah dan hal lainnya, dia akan bisa menerobos ke level Martial Saint. Dia awalnya ingin memberikannya kepada Wenren Wusuang. Sejujurnya, King Sui sangat bertentangan. Ye Jiange, Mingyue Gelou, Changhai Mingyue dan Di Chen semuanya cocok untuk itu. Bahkan Di King. Namun, untuk saat ini, King Sui tampaknya tidak terlalu mempertimbangkannya. Di sisi lain, Huoyun Liuli bukanlah orang yang paling cocok untuk itu. Karena itu, King Sui berencana untuk menunggu lebih lama. Buah misterius berikutnya akan segera matang dan setelah itu, setelah menyempurnakannya, dia berharap setiap orang yang cocok akan bisa mendapatkannya. Dengan itu, semua kemampuan mereka akan meningkat pesat. The Demon Beast Advancing Pill bisa membuat binatang iblis Luan Luan menjadi lebih kuat sekali lagi. The Demon Beast Advancing Pill juga sesuatu yang dia perbaiki baru-baru ini dan dia hanya melakukannya karena dia akan pergi. Dia memutuskan untuk menunggu. Sejujurnya, tidak ada wanita yang memiliki masalah tidak peduli kepada siapa King Sui memutuskan untuk memberikannya. Itu mungkin untuk pertama kali membiarkan Luan Luan dan binatang iblisnya bertenaga. Bagaimanapun, tidak perlu panik atas Fate Pills, karena masih ada Everlasting Pill, Beauty Pill, Great Revitalizing Pill, dan pil lainnya. Dia sudah meminum 1 atau 2 pil ini, namun masih banyak yang belum dia minum. Di masa lalu dia merasa bahwa kekuatannya lemah, dan meminum pil itu akan sia-sia. Saat ini, King Sui juga sudah mengatasinya. Dia akan meningkatkan kekuatan sebanyak yang dia bisa, karena dia tidak akan kekurangan pil di masa depan. Ayah! Luan Luan berteriak dengan gembira saat dia datang ke sisi King Sui. Gadis, edarkan teknik kultivasi Anda terlebih dahulu dan pulihkan tubuh Anda ke kondisi optimal. King Sui berkata sambil tersenyum ke arah Luan Luan. Luan Luan menjawab dengan satu kata dan mulai mengedarkan teknik kultivasinya. Saat matanya yang besar dan indah tertutup sedikit, King Sui bisa merasakan perubahan aliran Qi di dalam tubuhnya. Nak, konsumsi ini. Setelah itu, jangan pikirkan hal lain. Hanya dengan cepat menyebarkan teknik kultivasi Anda dan itu akan baik-baik saja, ucap King Sui saat dia memberikan pil takdir. Setelah menerimanya,
Luan Luan segera menelannya, sebelum duduk bersila di platform pertempuran di halaman belakang. Sesuai dengan kata-kata King Sui, dia dengan cepat memutar kisiantiannya di sepanjang meridian tubuhnya. King Sui samar-samar menutup matanya saat dia menyebarkan akal spiritualnya. Meridian Luan Luan dengan jelas muncul di benaknya, saat energi yang kuat naik dari dantiannya dan dengan cepat menyebar ke meridiannya. Tubuh Luan Luan bergetar tak terkendali, saat Xiantian Qi yang bersirkulasi tiba-tiba berakselerasi. Meridiannya tumbuh kencang secara tiba-tiba, menyebabkan dia mengertakkan gigi karena sakit. King Sui perlahan membuka matanya dan melihat bahwa kulit Luan Luan telah berubah warna menjadi merah-merah. Mengulurkan tangannya, jarum emas dimasukkan ke titik akupuntur Tianjing, menghalangi aura kekerasan. Penguatan sementara dari meridian. Teknik akupuntur King Sui sangat dalam dan mendalam. Hanya dengan satu jarum, Luan Luan bisa merasakan aura sejuk dan menyegarkan mengalir melalui meridiannya, memungkinkan meridian panasnya yang semula terik menjadi tenang dan dingin. Dalam waktu kira-kira kurang dari harga dupa, kulit Luan Luan kembali memerah. Namun King Sui tidak bergerak. Ketika mencapai waktu yang berharga, seluruh leher Luan Luan juga berubah merah. Pada saat ini, King Sui sekali lagi memasukkan jarum ke titik akupuntur Tianqi dan Tianquan miliknya. Sama seperti itu, King Sui akan memasukkan jarum sesekali. Ini adalah efek samping dari obat yang kuat. Orang biasa tidak dapat menggunakan harta surgawi atau obat yang menentang surga, karena mereka dapat dengan mudah meledak dan mati. Bakat Luan Luan unik dan mendalam, namun dia masih harus menggunakan 9 jarum. Setelah jarum ke-9, energi di dalam tubuh Luan Luan menjadi stabil. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memurnikan energi itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Apa yang perlu dilakukan King Sui sekarang adalah tidak membiarkan siapapun mengganggu Luan Luan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Luan Luan membuka matanya dan merasakan gelombang keterkejutan. Setelah melihat King Sui samar-samar tersenyum padanya, dia dengan senang hati melompat ke arahnya dan memeluknya. "Ayah, bagaimana perasaanmu?" King Sui bertanya sambil memeluk Luan Luan. Dia masih bisa merasakan kekuatan Luan Luan. "Aku baru saja menembus Martial Saint kelas 4. Luan Luan berkata dengan penuh semangat. Kekuatannya telah meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Ini adalah sesuatu yang membuat Luan Luan masih merasa tidak percaya. Bakat yang bagus, mampu menyerapnya dengan baik. King Sui juga sangat senang karena pil takdir setidaknya telah menunjukkan efek terbesarnya, yang sangat penting bagi Luan Luan. Ayah yang paling tangguh. Semuanya diberikan oleh ayah. Luan Luan berkata dengan gembira saat dia memeluk lengan King Sui. Tidak ada alasan Luan Luan merasa tidak senang. Dia memiliki orang tua yang menyayanginya dan pelatihannya berjalan dengan baik, oleh karena itu dia sangat bahagia. Dia menyembah pria yang dia sebut ayah. Dia maha kuasa dan dia merasa sangat bahagia menjadi putrinya. "Kamu adalah putriku, pada siapa aku akan memberikannya selain kamu?" King Sui berkata saat mereka berjalan di peron. King Sui menyerahkan lebih dari setengah dari pelet maju binatang iblis yang telah dia perbaiki dan berkata, "Setiap pil memiliki persentase perubahan membiarkan binatang iblis Anda menembus kelasnya saat ini. Cobalah mencari waktu untuk membiarkan binatang iblis Anda mencobanya. Adapun hasilnya, serahkan pada keberuntungan mereka." "Ah, ayah masih yang terbaik," Luan Luan menjawab saat dia menerima pil. Dia tidak pernah terlalu sopan dengan King Sui. Tentu saja, itu akan menjadi masalah jika dia ingin bersikap sopan dengan King Sui. Luan Luan pergi dengan tidak sabar dan King Sui tidak terburu-buru agar Luan Luan minum lebih banyak pil obat. Bagaimanapun, dia baru saja mengasimilasi pil takdir, dan tubuhnya saat ini dalam keadaan jenuh, membuatnya tidak cocok baginya untuk minum pil obat setidaknya selama 2 bulan. Oleh karena itu, meminum pil obat untuk mengumpulkan kekuatan masih membutuhkan waktu. Semakin kuat efek obatnya, semakin lama periode istirahatnya. Pil takdir hanya bisa diminum sekali seumur hidup.
Pil medis di tingkat raja, tingkat kaisar, dan sebagainya juga memiliki keterbatasan. Misalnya, hanya bisa diminum seminggu sekali, 2 minggu sekali atau 3 hari sekali. Perbedaan lainnya adalah kekuatan. Jika salah satunya kuat, durasi menunggu menelan pil dengan kadar yang sama akan lebih pendek daripada jika seseorang lemah. Selain Luan Luan dan Yu Chang, King Sui juga saling memberi satu pil kecantikan. Penampilan mereka sudah matang, oleh karena itu mereka bisa menerimanya. Faktanya, mereka bisa saja meminumnya ketika mereka sedikit lebih muda, karena pil kecantikan digunakan untuk menjaga kemudahan seseorang, bukan menjaga penampilan seseorang. Pil pemelihara penampilan akan mempertahankan penampilan seseorang pada saat konsumsi. Namun, untuk memastikannya benar-benar aman, King Su hanya mengizinkan mereka mengambilnya setelah mereka dewasa. Ada juga pil peremajaan dari legenda. Menurut efek intrinsik pil obat, itu memungkinkan penampilan seseorang menjadi lebih muda. Pil obat ini hanya disebutkan dalam legenda, tanpa bukti bahwa itu benar-benar ada. King Sui tidak pergi, karena dia harus menjaga mereka sebentar setelah mereka minum pil obat, terutama yang kekuatannya lebih lemah. Untuk Ye Jianghe dan yang lainnya, tidak ada masalah apapun. Pil kecantikan dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20%. Sayangnya, begitu mereka mencapai level Ye Jianghe, peningkatannya akan lebih rendah, dengan peningkatan yang tidak melebihi kekuatan 10 negara. Di sisi lain, King Bei dan anggota King Clan memiliki kekuatan yang meningkat sedikit, dengan peningkatan menjadi 20% dari total kekuatan mereka. Ini membuat mereka sangat bahagia. Namun, peningkatan kekuatan mereka jauh dari kekuatan 10 negara. Variasi pil obat yang dimiliki King Sui tidak banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Selain itu, mereka kuat, di mana seseorang harus mengambil lebih dari 1 bulan waktu untuk sepenuhnya mencerna efek obat. Dengan menyesal, Di Chen sudah pergi. Setelah masalah dengan klan bangsawan Baima selesai, Di Chen telah pergi. Ini menyebabkan King Sui memikirkannya dari waktu ke waktu, mengenang saat-saat yang dihabiskan bersamanya. Dikatakan bahwa kerinduan pada seseorang adalah sejenis penyakit. King Sui saat ini juga setuju dengan itu. Selain itu bukanlah penyakit yang mudah disembuhkan. Kerinduan akan seseorang adalah sejenis penyakit, dan itu adalah jenis penderitaan yang merasuki jiwa. Ini membuatnya berpikir tentang ibunya. Selama bertahun-tahun, dia paling menderita. Penampilan dan kembalinya King Ching perlahan-lahan mengurangi sedikit rasa sakit dari hati ibunya. Kebesaran cinta ibunya telah membuatnya membuang segalanya. Tapi jangan lupa, itu semacam represi yang intens. King Sui telah merenung tentang kematian ayahnya selama ini. Orang itu telah mati, dan mati seperti itu. Di alam Valet Immortal, pada saat ini, King Sui sedang memurnikan pil. Formula untuk pil penguatan Dumeridian akan segera terungkap, oleh karena itu dia saat ini memprioritaskan pil pemurnian daripada pelatihan. Pil penguat Dumeridian. Di antara 8 pembuluh ekstra dalam tubuh manusia, Meridian Ren dan Du adalah yang paling misterius. Ini adalah 2 meridian besar terpenting dalam tubuh manusia. Jalur utama yang diambil energi ilahi dalam tubuh manusia tepatnya di sepanjang meridian Ren dan Du. Oleh karena itu, memperkuatnya akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Meridian Ren adalah salah satu pembuluh besar terkait di antara 8 pembuluh tambahan dalam tubuh manusia. Du Meridian mengontrol kekuatan dan pertahanan tubuh seseorang. Melatih Du Meridian ke tingkat tertentu akan meningkatkan kekuatan dan pertahanan tubuh seseorang. Ding, cincin yang tajam dan jelas dalam arti spiritualnya membuat King Sui sangat bahagia. Namun, ia masih terus menyempurnakan pil vitalitas harimau yang tengah disempurnakan. Dengan tidak sabar, dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh tubuhnya. Du Meridian adalah salah satu pembuluh besar terkait di antara 8 pembuluh ekstra tubuh manusia. Du Meridian mengontrol energi roh dan ketahanan energi roh tubuh seseorang. Melatih Du Meridian ke tingkat tertentu akan meningkatkan energi roh,
dan ketahanan sihir tubuh seseorang. Segera, dia melihat formula dari pil penguatan Dumeridian. Rumus dari pil penguatan Dumeridian adalah sebagai berikut: bunga ember hitam, buah ajaib, buah air 5 elemen, buah logam 5 elemen, rumput banteng emas, rumput 5 kisun 5000 tahun, rumput singa berkepala 9, rumput penetrasi langit yaitu lebih dari 5000 tahun, 8 immortals grass, sunflower yang berusia lebih dari 5000 tahun, darah kura-kura yang berusia lebih dari 5000 tahun, Lindsay yang berusia lebih dari 5000 tahun, bunga starmoon 5000 tahun, air es yang lebih dari 5000 tahun, inti binatang iblis Peak Martial Saint, tendon binatang iblis Peak Martial Saint, darah binatang iblis Peak Martial Saint, ikan trout pelangi, buah vermilion dan peach of immortality. Setelah melihat formula itu, King Sui melongo, tidak tahu apakah akan bahagia atau merasa sedih. Selain menukar buah peningkat kekuatan dan buah 5 elemen dengan buah ajaib dan buah energi, tidak ada variasi pada tumbuhan lain, dengan hanya urutan memasangkan tumbuhan yang berbeda. Efek dari pil penguatan Dumeridian: meningkatkan energi roh dasar dan kontrol energi roh sebesar 50 hingga 100%, tergantung pada efisiensi penyerapan seseorang. Mengkonsumsi pil penguatan Ren Meridian dan pil penguatan Dumeridian akan menghasilkan hasil yang tidak terduga. King Sui tidak berpikir bahwa akan ada deskripsi seperti itu. Namun, ini adalah sesuatu yang menguntungkan. Selama dia bisa memperbaiki pil penguatan Ren Meridian, dia akan bisa memperbaiki pil penguatan Dumeridian. Dia masih membutuhkan 1.000.000 pengalaman untuk pil Valet Key. King Sui tidak berpikir tentang pil Valet Key. Karena pengalamannya tidak mungkin berbeda, terkadang perlu waktu lama untuk mengumpulkan pengalaman yang cukup. Namun, King Sui merasa yang terbaik adalah dia menemukan bahan untuk pil penguatan Ren Meridian dan pil penguatan Dumeridian sesegera mungkin. Selain itu, dia akan berusaha keras untuk melatih Rock Spreading Wings dan Heart of Rock. Terlepas dari keterampilan mana yang menembus ke tahap kesuksesan besar, kecakapan bertarungnya akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, King Sui tahu bahwa itu akan menjadi perjalanan yang sulit. Dia sekarang juga tahu bahwa bentuk rock, bentuk phoenix dan bentuk naga tidak akan semudah itu untuk dilatih, sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia mungkin hanya dapat melihat tetapi tidak mencapai kesuksesan. "Ayah, lihat tikus pemakan bumiku," Luan Luan berkata dengan gembira sambil melihat King Sui. Ini adalah tikus pemakan tanah terkuat yang dimilikinya. Saat ini ukurannya sebesar anak sapi. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam, ramping dan mengkilap. Ekornya yang seperti gada dan cakar yang tajam sepertinya terbuat dari baja. Giginya yang dingin berbentuk segitiga dengan beberapa gerigi, menyebabkan orang merasa kedinginan saat melihatnya. Seekor tikus pemakan tanah sebesar itu sangat menakutkan, memancarkan aura yang menembus dari seluruh tubuh ini. Itu benar-benar telah mencapai kekuatan kelas 8 Martial Saint. Bahkan seseorang dengan kekuatan 1 bintang tidak akan bisa mendapatkan keuntungan melawan kekuatan tempur aslinya. Ini adalah kekuatan dari tikus pemakan tanah. Selain itu, ada 9 tikus lain yang bisa dikoordinasikan. Dengan 10 dari mereka bisa mencakup ruang lingkup yang besar, apalagi pemimpinnya sudah tumbuh jauh lebih kuat. Melihat tikus pemakan tanah yang hampir tak terkalahkan, King Sui diam-diam merasa sangat bahagia. Ini adalah binatang iblis Luan-Luan, dan tikus pemakan tanah akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Alasan utamanya adalah karena tikus pemakan tanah adalah binatang iblis bermutasi yang tidak memiliki batas untuk pertumbuhannya. Itu bisa mencapai tahap yang sangat kuat, tetapi tidak ada kepastian apakah itu bisa menembus ke titik itu. Ada banyak binatang spiritual di dunia. Meskipun pada prinsipnya, semua binatang tidak memiliki batasan untuk pertumbuhan mereka, tetapi semakin jauh mereka maju, kemungkinan menerobos akan menjadi lebih tidak pasti. Namun, dari kecepatan pertumbuhan tikus pemakan tanah, itu seharusnya tidak menjadi sampah. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu.
Kim Ning dan King Yon bisa berjalan dengan sedikit terhuyung-huyung. Kekuatan klan King semuanya meningkat satu tingkat setelah 2 bulan. Ini baru permulaan, karena efek obat yang tertinggal di dalam tubuh mereka memungkinkan mereka mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selain itu, King Sui mampu memperkuat fondasi kultivasi mereka dan mencuci sumsum mereka dengan pil, anggur, dan jarum emas lainnya dengan sedikit usaha. Orang-orang yang menunjukkan peningkatan paling banyak adalah generasi ketiga dari King Clan. Semuanya telah menembus setidaknya 2 tahap. King Bei sekarang adalah Raja Bela Diri kelas 4, King Yu seorang Raja Bela Diri tingkat 3, King Hu seorang Xiantian tingkat 9 dan King Jun seorang kelas 10 Xiantian. Peningkatan Luan-Luan adalah yang tercepat. Setelah Di Chen pergi, Ye Jianghe kebetulan menerobos ke kelas 3 Martial Saint dari puncak kelas 2 Martial Saint. Chang Hai Mingyue dan Mingyue Gelou tidak berhasil menerobos. Di masa lalu, Chang Hai Mingyue telah mengkonsumsi pil kecantikan sementara Mingyue Gelou telah mencapai Martial Saint kelas 2 tetapi belum melakukan terobosan. Huoyun Liuli telah mencapai peak Martial King dengan 6 negara kekuatan. Dia sudah diambang menjadi seorang Martial Saint dan bisa melakukan terobosan kapan saja. Namun, ada kemungkinan kecil bahwa dia tidak akan pernah bisa menembus seluruh hidupnya. Karena itu, King Sui memutuskan untuk menunggu sebentar. Jika dia benar-benar tidak dapat melakukan terobosan, dia akan memberinya pil takdir. Buah misterius berikutnya akan segera matang, dan dia telah memutuskan untuk mengkonsumsi buah itu, meninggalkan yang tersisa untuk menyempurnakan pil takdir. Wenren Wu Suang telah menerobos menjadi Martial Saint kelas 2. Si King Suang telah meningkat dari kelas 3 menjadi Raja Bela Diri kelas 6. Kecepatan ini sudah dianggap cukup cepat, tetapi King Sui merasa peningkatan kekuatannya masih belum mencukupi. Namun, si King Suang masih seorang Raja Bela Diri kelas 6, dan ruang untuk peningkatan sangat bagus. Selain itu, dia juga memiliki metode untuk memacu pertumbuhannya. Secara keseluruhan, dia masih sangat puas dengan pencapaian King Clan. Pilnya di atas usaha keras mereka yang biasa selama pelatihan telah memungkinkan mereka untuk mencapai pencapaian itu. Dibandingkan dengan King Clan, peningkatan Istana Surgawi jauh lebih lambat. Namun itu masih lebih cepat dari sebelumnya. Namun, mereka masih tak tertandingi dengan klan dan sekte aristokrat tertinggi. King Sui, saya ingin pulang. Menemukan King Sui, yang saat ini sedang berlatih, Di King mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Di Chen telah pergi untuk beberapa waktu, tetapi Di King tetap di sini selama ini. King Sui merasa bahwa dia benar-benar sedikit mengabaikannya selama periode ini. Sejak dia disiram air dingin di depannya, hanya ada sedikit momen pribadi di antara mereka berdua. Dia adalah wanita yang secara alami sombong. Kapan dia terakhir kali diabaikan seperti ini, terutama sekarang hanya oleh satu-satunya pria yang dekat dengannya dan kesan yang disukai, namun pihak lawan tampaknya tidak menyukainya. Dia sudah mencoba yang terbaik, dan menebalkan wajahnya dan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, dan dia tidak mengungkapkan perasaan apapun padanya. Setelah cukup waktu berlalu, dia merasa tinggal di sini hanya meningkatkan frustasinya dan dia merasa tidak diinginkan, oleh karena itu dia merasa dia harus pergi secepat mungkin. Setelah mendengar bahwa dia ingin pergi, King Sui merasa sedikit bersalah. Di King tidak datang ke King Clan karena kakak perempuannya ada di sini. Jika tidak, dia tidak akan tinggal lama setelah kakak perempuannya pergi. Setelah beberapa lama, aku juga akan pergi ke benua tengah. Mengapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Tidak perlu, saya merindukan rumah. Saya sudah berbicara dengan bibi dan yang lainnya. Aku akan pergi besok. Di King menjawab sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, nadanya sangat tegas. King Sui tidak tahu perasaan apa yang dia miliki terhadap Di King, dan itu pasti bukan cinta. Mungkin karena Di Chen dia menganggapnya sebagai teman yang sangat baik. Saat ini, dia bisa merasakan kekecewaan,
kepahitan, serta perasaan rumit di King. Jika dia benar-benar mencintainya, King Sui menebak bahwa dia pasti akan kesakitan. Ini karena dia tahu perasaan itu, dan juga tahu bahwa setiap orang memiliki kesedihannya sendiri. Sekarang, dia benar-benar iri pada romantisme itu. Jika semua pendatang disambut, mungkin dia juga bisa sangat bahagia sekarang. Jika dia benar-benar orang seperti itu, gadis di sampingnya sekarang mungkin tidak ada. Untuk sesaat, King Sui tidak tahu harus berkata apa. Setelah berhenti sebentar, dia berkata, "Aku akan mengantarmu." Kalimat itu membuat hati di King langsung tenggelam. King Sui tidak mendesaknya untuk tinggal atau menunjukkan ekspresi apapun. Pada saat itu, hatinya sedang sakit, karena dia tahu bahwa begitu dia pergi kali ini, tidak akan ada kesempatan untuk berkumpul dengannya. Sebuah hubungan seperti pedang bermata dua. Jika tidak digenggam dengan benar, kedua belah pihak akan terluka. "Terima kasih," Di King menjawab dengan senyum tipis. Dengan penyebutan terima kasih ini, King Sui tiba-tiba merasakan jarak antara dia dan Di King perlahan semakin besar. Ekspresinya saat ini sepertinya telah kembali ke masa ketika dia adalah iblis pedang Huang King. Pada saat ini, dia sudah bukan lagi gadis yang sedikit licik dan sangat cantik. Dia masih terlihat cantik, tetapi kelicikan dan tampilan intimnya sudah hilang, sekali lagi kembali menjadi gadis cantik yang psikedelik. Di King berbalik dan pergi. King Sui tidak melihat kesedihan yang muncul setelah senyum itu. Saat dia berjalan keluar dari halaman belakang, setetes air mata jatuh dari matanya. "King Sui, selamat tinggal. Karena saya tidak bisa menjadi kekasih Anda, saya hanya akan menjadi orang yang lewat." Menyeka air mata dari matanya, Di King mendapatkan kembali senyumnya yang biasa. Melihat punggung Di King, King Sui merasa sedikit bersalah. Dia tidak tahu apakah dia merasa bersalah untuk Di King atau untuk Di Chen, mungkin itu karena keduanya. Pada hari kedua, King Sui masih mempertahankan rutinitasnya yang biasa. Hanya ketika tiba waktunya untuk sarapan, dia menyadari bahwa Di King belum muncul. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang dan dia segera bergegas ke kamarnya. Kamarnya sudah dikemas dengan rapi, tempat tidur sudah dirapikan dengan rapi. Kamar bersih itu memiliki aroma harum yang samar-samar. Namun King Sui tidak berminat untuk semua ini. Ada surat di atas meja teh di kamar. Di permukaannya tertulis 3 kata, "Untuk King Sui." King Sui dengan cepat membukanya dan mengambil surat sutra itu. Cepat membukanya, dia dengan cepat membaca surat itu. "King Sui, ketika Anda membaca surat ini, saya sudah pergi. Jangan mengejarku, aku baik-baik saja. Selain itu, Anda tidak akan dapat menemukan saya. Jangan terlalu memikirkan ini. Aku mencintaimu, bagaimanapun kamu tidak mencintaiku. Saya berasumsi bahwa dengan mengikuti di sisi Anda mungkin mengubah pandangan Anda tentang saya dan akan mencintai saya. Saya percaya bahwa saya tidak rendah diri. Aku cinta kamu. Ini adalah pertama kalinya aku mencintai seorang pria dalam hidupku, namun aku mencintainya sampai seluruh tubuhku memar. Jangan merasa bersalah. Aku baik-baik saja. Saya sangat kuat. Saya suka kebebasan dan kepedulian Anda. Anda juga tidak menyukai kepedulian saya. Mungkin inilah yang aku hutangkan padamu di kehidupanku sebelumnya, dan kau adalah penyiksaku dalam hidupku sekarang. Anda orang baik, meskipun Anda sedikit menyimpang, Anda benar dan tulus. Perlakukan kakak perempuanku dengan baik. Beberapa tahun terakhir untuk kakak perempuan saya sangat menyakitkan. Saya akan pergi dan tidak akan merepotkan Anda lagi di masa depan." King Sui tertegun sejenak, sebelum dia dengan cepat keluar dari ruangan. Mengatakan sepatah kata pun kepada keluarganya, dia menaiki burung api dan dengan cepat terbang ke langit. Namun, langit kosong, tidak ada tanda-tanda sosok yang dikenalnya. Berdiri di udara, King Sui tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Bahkan jika dia mengejar, apa yang akan dia lakukan? Berdiri di atas burung api, dia mengintip ke arah timur jauh. King Sui tidak tahu bagaimana menganggap ini. Apakah dia ragu-ragu?
Perpisahan saat ini juga dianggap sebagai akhir yang cukup bagus. Namun, King Sui memiliki firasat bahwa jika dia pergi, akan selalu ada penyesalan di hatinya. Dia tahu perasaan apa ini. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak mencintai gadis ini. Aku akan bertaruh sekali, berjudi sekali. King Sui menggumamkan dirinya sendiri. Dia telah memutuskan untuk menebak arah sebelum mengaktifkan 9 langkah lintas benua, melihat apakah dia bisa mengejar Diking. Diking memasang Silver Falcon bermata azure yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sebenarnya telah meletakkan surat itu dan pergi pada pukul 11 malam pada malam sebelumnya, terbang ke arah timur. Dia saat ini merasa bahwa kecepatan Silver Falcon bermata azure terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga dia berharap kecepatannya akan terbang sedikit lebih lambat. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke belakangnya tanpa terkendali. Dia sangat berharap sosok itu muncul. Sekali, 2 kali, tidak peduli berapa kali, hasilnya tetap sama. Diking mengejek dirinya sendiri. Diking, Diking, dia menawarkan untuk mengantarkanmu, namun kamu menolaknya. Kenapa kamu bertingkah seperti ini sekarang? Tanpa disadari, langit menjadi cerah. Melihat jarak yang tidak diketahui yang telah dia tempuh, dia menggelengkan kepalanya. Dia harus tahu bahwa dia sudah pergi sekarang. Tidak mungkin untuk menyusulnya. Selain itu, dia harus lebih dari ingin dia pergi. Berselisih dengan wanita yang tidak disukainya sangat menyebalkan. Senyum pahit dan pahit muncul di wajah Diking. Dia menyadari dia belajar hari ini bagaimana tertawa getir. Kapan dia menjadi begitu mengecewakan? Pertama kali dia menyukai seseorang dan mengambil inisiatif untuk mengejarnya, namun dia berakhir dengan penyesalan seperti itu. Dia sudah tidak ingin melihat ke belakang. Namun setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia berkata pada dirinya sendiri untuk yang terakhir kali, Berdiri di atas punggung Silver Falcon bermata azure, Diking sedikit menoleh dan melihat ke belakang. Itu masih kosong. Dia tertawa getir saat menggelengkan kepalanya, berbalik dan membiarkan Silver Falcon bermata azure dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Namun, saat dia berbalik, dia tercengang. Di kejauhan, seekor burung raksasa yang berapi-api berhenti di udara, dengan pria impiannya berdiri di atasnya, memberinya senyuman tipis. Pada saat itu, dia tidak bisa menghentikan hidungnya dari mengendus, karena air mata jatuh tak terkendali dari matanya. Silver Falcon bermata azure telah terbang ke depan burung api. King Sui melangkah di udara, secara instan muncul di hadapan Diking. Surat itu membuatnya memahami pikirannya. Dia berjudi sekali. Jika dia berhasil mengejarnya, itu berarti mereka berdua terikat oleh takdir. Dia akan mencoba berinteraksi dengannya dan tidak menolaknya secara tidak sadar. Ini karena dia telah memikirkan kata-kata Diking dan dia ingin bertaruh tentang nasib antara dia dan Diking. Saat ini, King Sui sepertinya telah membuat keputusan. Terutama ketika dia melihat Diking di punggung Silver Falcon bermata azure, melirik ke belakang untuk waktu yang lama, tidak ingin menoleh ke belakang. Kenapa kamu menangis? King Sui ragu-ragu sejenak sebelum membantunya menyeka air matanya. Namun semakin dia menyeka, semakin banyak air mata yang menetes. King Sui, dengan teriakan, Diking segera memeluk King Sui dengan ringan dan mulai menangis. Penampilannya yang berduka membuat hati King Sui sakit tak tertandingi. King Sui memeluknya dengan lembut. Ketika dia datang, dia telah memutuskan untuk berjudi meskipun kemungkinan menemukannya hampir nol. Namun, dia benar-benar berhasil mengejarnya. Diking memeluk King Sui dengan sangat erat. Tubuhnya yang memikat bergetar samar, dan fluktuasi di hatinya sangat kuat saat dia dengan lembut membuat suara isak tangis. Jangan menangis, saudari Diking, kata King Sui sambil dengan lembut menepuk punggungnya. Ini adalah kedua atau ketiga kalinya dia memeluknya. Di 9 benua umumnya santai tentang berbagai hal, tetapi sebagian besar wanita sangat tradisional, bahkan sampai ke tulang belulang. Ketika Diking mengangkat kepalanya lagi dengan penampilan cantiknya yang dipenuhi air mata dan sedikit merah,
dia menatap King Sui dengan sungguh-sungguh dengan wajah tanpa riasan yang membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dari sorot matanya, dia sepertinya ingin menempatkan King Sui ke dalam hatinya, ke tempat di mana jiwanya berada. "Kenapa kamu mengejarku, King Sui? Aku sudah memutuskan untuk tidak bertemu denganmu lagi, tapi kenapa kamu harus muncul saja?" tanya Diking dengan lembut saat dia melihat King Sui. "Saya agak lambat dalam hal hubungan." "Kamu tidak lambat, kamu adalah akar pohon yang keras dan kaku," jawab Diking sambil terus memeluk King Sui, tidak membiarkannya pergi. King Sui tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Sambil tertawa pahit, dia melihat ke arah gadis luar biasa yang memeluknya. "Saudari Diking, kamu harus tahu bahwa aku memiliki lebih dari satu gadis bersamaku. Jika Anda mengikuti saya khawatir itu akan membuat Anda salah." "Apakah saya terlihat merasa bersalah? Ini adalah pertama kalinya saya menyukai seseorang, dan juga pertama kalinya saya mengaku kepada seseorang. Namun saya telah terluka dan penuh luka," jawab Diking dengan sedih saat dia melihat King Sui. King Sui merasa tersentuh. Gadis seperti itu telah menyerahkan segalanya untuk berada di sisinya. Hatinya bukan batu. Ini ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua telah berhubungan satu sama lain cukup lama. Sungguh, alasan terpenting Diking merasa seperti ini adalah karena Di Chen. Bukan karena Di Chen melarang hubungan mereka. Sebaliknya, dia tampaknya berpikir untuk bermain sebagai mak comblang untuk mereka berdua, dan bahkan menyebutkannya padanya. Namun, dia merasa ini sedikit tidak adil bagi Di Chen. Jika Di Chen dan Diking bukan saudara perempuan, mungkin akan ada akhir yang berbeda untuk Diking sekarang. "Mungkinkah kamu tidak menyukaiku sedikit pun?" Diking tampaknya telah mengumpulkan keberanian untuk menanyakan pertanyaan ini. Selain itu, King Sui bisa merasakan jantungnya saat ini berdegup kencang. Tidak ada orang yang tidak menyukai keindahan. Bagaimanapun menyukai dan mencintai adalah dua hal yang berbeda. Faktanya, dibutuhkan cukup banyak keberanian untuk menolakmu. King Sui menjawab dengan sungguh-sungguh dengan wajah pahit. "Benarkah?" Mendengar jawaban King Sui, Diking merasa bahagia, tangannya memeluk King Sui dengan lebih erat. "Itu memang benar, meskipun Anda tidak cukup lembut, Anda sangat cantik," jawab King Sui sambil tersenyum. "Siapa bilang aku tidak lembut? Aku sangat lembut." Wajah Diking menjadi sedikit merah saat dia melihat ke arah King Sui. Dia tidak tahu apakah kalimat sebelumnya memuji dia atau sesuatu yang lain. "Kamu sangat lembut sekarang. Oke, kamu masih menangis di usia yang begitu matang. Ayo, berhenti menggosokkan lendirmu padaku," ucap King Sui dengan lembut sambil mengusap noda air mata di wajahnya. Saat tangannya menyentuh kulit yang lembut dan indah itu membuat hati mereka melompat dan melompat. Meskipun King Sui telah membantu Diking berhenti menangis sebelumnya, situasi itu tidak memiliki rasa ambigu saat ini. Ini semua karena mereka berdua tampaknya melepaskan ikatan di hati mereka. "Kamu yang ingusan, itu semua karena kamu. Saya ingin Anda memberi saya kompensasi," ucap Diking malu-malu saat dia melingkarkan tangannya di lehernya dengan nada kesal. "Baik, saya akan memberi Anda kompensasi. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai kompensasi?" tanya King Sui sambil tersenyum. "Aku ingin kamu mengatakan kamu mencintaiku," ucap Diking dengan suara lembut saat dia sedikit menundukkan kepalanya. King Sui melongo sebelum melihat gadis yang wajahnya semakin memerah. Daun telinganya yang indah telah berubah menjadi merah muda yang memikat, mengeluarkan aura yang membuat darah orang mendidih. King Sui mengulurkan tangannya dan memegang dagunya, meletakkan wajahnya yang cantik yang dapat menyebabkan kejatuhan negara tepat di depannya. Perasaan asmara yang dia miliki saat itu hampir membuatnya terpesona. "Apakah kamu yakin tidak akan menyesal?" "Saya tidak akan menyesalinya. Bahkan jika saya harus melompat menembus api, saya tidak akan menyesal," jawab Diking dengan suara yang sangat lembut. Namun nada tegasnya tidak bisa disembunyikan. "Kinger, aku mencintaimu," ucap King Sui dengan lembut saat dia memeluknya. "King Sui,
Aku juga mencintaimu, jawab Diking dengan lembut ke telinga King Sui. Ini langsung membuat jantung King Sui melompat. Sepertinya hatinya tersentuh, dan tanpa sadar, dia sudah memeluknya dengan erat. Mereka bisa merasakan detak jantung yang lain. Ayo kembali. Jika Anda pergi, bagaimana kita bisa memperdalam hubungan kita? King Sui, saya benar-benar ingin kembali. Jangan khawatirkan aku. Saya sangat merindukan rumah. Jika kita sedang jatuh cinta, perpisahan singkat ini tidak akan berarti apa-apa. Aku akan menemuimu. Setelah berpikir, Diking mengangkat kepalanya sedikit dan menatap King Sui. King Sui membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, namun dia dicegah oleh ciuman dari Diking, menutup mulutnya. Sambil melongo, dia menatapnya, samar-samar menutup matanya saat tubuh halusnya sedikit gemetar. Ciumannya dengan canggung mengusap mulutnya, tetapi ini hanya membuat King Sui lebih terstimulasi. Secara bertahap, di bawah bimbingan King Sui, mereka berdua sampai pada pemahaman diam-diam. Perasaan indah dan indah dari bibir itu yang mirip dengan kelopak bunga membuat King Sui melupakan waktu. Saat tangan King Sui menggosok gundukan besarnya, Diking menekan tangannya saat wajahnya terbakar. Sudah cukup, kamu tidak diizinkan untuk bertindak buruk. King Sui melihat wajah Diking yang sangat cantik saat tangannya terus menghujatnya. Melihat penampilannya yang cantik dan malu, seolah-olah jiwanya mengalami serangan. Belum cukup, dia melanjutkan setidaknya 1 menit sebelum Diking menyuarakan kekesalannya dengan wajah merah bit. Enggan untuk berpisah, King Sui menarik tangannya sebelum mengucapkan kalimat di telinga Diking, menyebabkan dia menjadi lebih malu dan tidak dapat menunjukkan wajahnya. Pada titik ini, wajahnya berubah menjadi lebih merah, mirip api. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Pada saat ini, King Sui dan Diking sudah mendarat di hutan belantara. Ya, kamu bisa datang menemukanku, atau aku akan datang mencarimu di masa depan. Bagaimanapun, lebih baik kamu tidak menyingkirkan aku seumur hidupmu, ucap Diking dengan senang hati. Ambil ini dan makanlah. Itu akan membantumu. King Sui mengeluarkan pil takdir yang telah dia siapkan untuk Huoyun Liuli dan menyerahkannya kepada Diking. Melihat King Sui, Diking tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menelannya. King Sui menjaganya saat dia menerobos. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu gadis yang tak tertandingi dari lukisan kecantikan, menerobos langsung dari kelas 2 Martial Saint ke kelas 4 Martial Saint, meningkatkan lebih dari 400 wilayah kekuatan. Diking sangat bahagia. Dia adalah seorang gadis mandiri, dan terobosan kekuatannya adalah hal yang membahagiakan baginya. Seolah-olah dia telah menerima 2 kali kebahagiaan hari ini. Selama sehari, pasangan itu pada dasarnya menghabiskan seluruh waktu mereka di belakang burung api. Karena dia akan pergi, King Sui terus terang menggunakan metode ini untuk memberinya 1 hari di waktunya. Begitu saja, mereka berdua meringkuk di belakang burung api, membicarakan kekhawatiran mereka. Dari waktu ke waktu, suara menggoda Diking akan terdengar, dan ini berlanjut hingga hari berikutnya. King Sui, kembali. Ini sudah sangat jauh, ucap Diking saat dia melihat King Sui. King Sui menganggukkan kepalanya dan menjawab, tutup matamu. Aku akan mengirimmu untuk sisa perjalanan ini. Diking perlahan menutup matanya. King Sui menyimpan burung api dan memeluk Diking yang sudah memerah. Dia berasumsi bahwa dia ingin menciumnya. Tertawa, King Sui mencium bibirnya saat dia secara bersamaan menggunakan 9 langkah lintas benua. Saat itu, Diking tidak tahu apa yang terjadi. Ciuman mereka berlangsung setidaknya 1 menit. Masih enggan, bibir mereka terpisah. Diking menaiki falcon perak bermata azure dan pergi, dengan King Sui menunggu sosoknya menghilang di cakrawala sebelum mengeluarkan burung api dan kembali. Sudah hari ketiga ketika dia kembali ke rumah. Dalam 3 hari ini, King Sui telah menyempurnakan buah misterius yang dia simpan menjadi pil takdir. Mungkin karena peningkatan keterampilan alkimia, dia secara tak terduga telah menyempurnakan 4 pil. Ini bisa dianggap sebagai terobosan besar,
karena harga setiap pil takdir sangat mahal dan pil itu tidak kalah dengan pelet emas Xiantian. Saat King Sui kembali ke keluarga King, semua anggota klan merasa sangat lega. Setelah mengetahui bahwa Di King telah kembali ke rumah dengan selamat, semua orang menghela nafas lega. King Sui melanjutkan untuk menyerahkan pil takdir kepada Ye Jianghe, Huoyun Liuli, Zhang Hai Mingyue dan Wenren Wushuang. King Sui, bisakah ini benar-benar membantuku menerobos ke Martial Saint Stage? Tanya Huoyun Liuli saat dia melihat ke arah King Sui dengan cemberut. Apakah kamu tidak bahagia? Tanya King Sui sambil tersenyum. Tidak, tapi bukankah lebih sulit bagi Martial Saints untuk memiliki anak? Tanya Huoyun Liuli saat dia melihat ke arah King Sui. Awalnya seperti itu, tapi tidak ada yang mutlak. King Sui tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terganggu dengan ini. King Sui, saya merasa seperti menunggu seorang anak sebelum saya mengkonsumsinya. Apakah itu baik-baik saja? Baru-baru ini saya bahkan tidak berani berlatih, karena saya takut menerobos ke Martial Saint. Ucap Huoyun Liuli dengan lembut. King Sui merasa bahwa gadis ini terlalu imut. Mungkin ada orang-orang di dunia 9 benua yang mungkin memiliki pemikiran yang sama, tetapi mereka yang memiliki keteguhan mutlak yang sama akan sama langka dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Kamu pasti bisa melakukan itu, jawab King Sui dengan senyum tipis. Baik, dia menjawab dengan suara yang sangat rendah. Penggoda, mari kita pergi membajak benih dan melahirkan seorang anak lebih awal. Setelah mengkonsumsi pil takdir, Ye Jianghe menjadi Martial Saint kelas 5, Zhang Hai Mingyue menjadi Martial Saint kelas 4 dan Wenren Wushuang menjadi Martial Saint kelas 3. Pil takdir bukanlah harta paling berharga di dunia, tapi itu benar-benar pil yang kuat. Setiap orang hanya bisa mengkonsumsi satu dalam hidup mereka. Kekuatan orang lain di King Clan juga meningkat pesat. King Sui telah lama memberi mereka semua pil dan obat-obatan yang mereka butuhkan. Itu termasuk sup kura-kura berumur 5.000 tahun dan sup tulang harimau, dan dia bahkan telah memberikan resep dan beberapa bumbu kepada anggota keluarga King. Tidak banyak waktu tersisa, dan King Sui merasa bahwa dia harus kembali ke Gunung Buah Bunga. Energi alamnya telah mencapai kelas 6, jadi mungkin baginya untuk menyelamatkan wanita di peti mati kristal. Dia berencana untuk menyelamatkan wanita itu dan mempertimbangkan kesepakatan mereka. Bagaimanapun, dia telah mengambil gambar darinya dan sebuah mutiara dari gerbang itu menjaga kura-kura tua. Jika bukan karena mutiara itu, dia tidak akan bisa menaklukkan spirit snake turtle dan mendapatkan manfaat itu. Mungkin hanya aku yang bisa membantumu. King Sui memikirkan wanita yang telah tertidur untuk waktu yang tidak diketahui. Seorang wanita yang mirip dengan seorang dewi. Istana Misty Hall sekarang di bawah kepemimpinan Ye Jianghe, dengan beberapa gadis membantunya. Aula berkabut telah menjadi aula terkuat dari 9 aula di Istana Surgawi. Keberadaan mereka mungkin menyebabkan Istana Surgawi menjadi luar biasa indah di masa depan. Dia akan pergi dan dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa tenang kembali. Mudah-mudahan cepat. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.